Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita sekarang masuk ke hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dan apabila tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan apabila tidak bisa maka hendaklah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Beliau dari kalangan Ansar, dari kalangan Khadraj. Ansar ada dua, ada Aus, ada Khadraj, dan beliau dari Khadraj. Dan beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, beliau usianya berapa? 20 tahun. Sehingga ketika beliau ikut perang Uhud, ingin ikut dalam perang Uhud, Rasulullah melarangnya karena pada saat itu Abu Sa'id belum balik. Adapun setelah peperangan Khandaq dan sampai seterusnya, maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah melewati peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Usia beliau 80 tahun, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau nukil dari Nabi SAW kepada umat sebanyak 1170 hadis. Banyak sekali, karena beliau termasuk ulamanya para sahabat, dan beliau bertemu dengan banyak tabi'in, yang mana tabi'in itu haus akan hadis-hadis dari Nabi. Beda dengan para sahabat. Para sahabat, apa yang mereka lihat tentang Nabi, apa yang mereka dengar dari Nabi masih ada di kepala mereka. Sehingga hajat mereka, kebutuhan mereka untuk bertanya tentang hadis sedikit, kecuali yang bertanyanya itu adalah sahabat-sahabat kecil seperti Abu Sa'id, seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas, yang mana mereka bertanya kepada pembesar-pembesar sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Umar bin Khattab,
Abu Bakar, Utsman dan lain-lain. Hadis ini menjelaskan tentang cara untuk seseorang beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk perkara yang sangat besar sekali dalam agama yang mulia ini. Termasuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia. Karena kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula bahwasanya hubungan antara orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan mereka memiliki ikatan yang kuat dengan tali keimanan, itu ditunjukkan dengan apa? Saling mengingatkan di antara orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ma'ruf, dengan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang munkar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman dan baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain, menjadi pelindung, dekat satu dengan yang lainnya. Sehingga di antara orang-orang yang beriman ada ikatan yang sangat kuat yang namanya walayah. Kekuatan tersebut ada di dalamnya keimanan yang meliputi diri mereka. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih, athar itu apa namanya? Athar itu riwayat yang datang dari sahabat. Athar menyatakan Salmanu minna alal bait. Salman itu termasuk dari kami, keluarga Nabi. Karena apa? Walayah yang ada yang dimiliki antara Salman dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Salman itu adalah bukan orang Arab, orang Persia, akan tetapi karena beliau mencari keimanan, mendapatkan keimanan dengan luar biasa, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ali radhiyallahu anhu memuji Salman dengan mengatakan Salman minna alal bait. Begitu juga ketika Abdullah bin Umar mendapati ada orang-orang yang mereka melakukan perkataan-perkataan yang bid'ah, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan bahwasanya annal amra unuf, bahwasanya setiap perkara yang terjadi itu adalah baru, artinya Allah tidak mengetahuinya. Mereka menafikan dari Allah ilmu, Allah tidak mengetahui. Maka Abdullah bin Umar marah dengan mengatakan, akhbirhum, kalian kabarkan kepada mereka yang ada di Kufah, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Artinya apa? Tidak ada ikatan lagi, tidak ada ikatan keimanan. Kemudian yang berkaitan dengan keutamaan beramar ma'ruf nahi munkar dalam surat Al-Asr, Allah katakan wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, bisa juga ditafsirkan al-asr ini demi waktu asar, dan bisa juga diartikan dengan demi sholat asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia secara keseluruhan dalam keadaan merugi. Modal yang mereka miliki berupa waktu, berupa kesehatan, kesempatan, kemudian ketika ajal sampai kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan semua manusia dalam keadaan merugi. Datang kepada Allah tidak memiliki laba sama sekali, tidak ada untung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang memiliki tauhid, menjaga tauhid, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang dia beramal dengan amal yang saleh, ketika beramal ikhlas sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasehati di antara orang-orang yang beriman apa dengan al-haq, dengan iman, dengan tauhid, dengan amal saleh, saling mengingatkan di antara mereka supaya kuat dalam melaksanakan al-iman dan amal al-saleh, dan saling mengingatkan di antara mereka dengan kesabaran. Para sahabat terdahulu apabila mereka berkumpul tidaklah berpisah kecuali satu di antara mereka membaca surat ini, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya walladhi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memegang hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati-hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Pastilah kalian memerintahkan dengan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Aw la yushikanallahu, atau hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian satu iqab, satu hukuman. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ketika berdoa tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena melalaikan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang di antara kita melihat suatu hal yang munkar. Suatu hal yang munkar itu suatu hal yang munkar, kemungkarannya barometernya bukan perasaan, bukan apa kata orang, bukan adat istiadat, bukan. Akan tetapi apa? Al-Quran. Akan tetapi apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada dalil yang mengatakan ini adalah suatu yang munkar, ini suatu yang ma'ruf, maka kita katakan ini munkar, ini ma'ruf, kita bedakan. Sehingga tidak bisa kita mengatakan ini ma'ruf, ini munkar sesuai dengan selera saya, selera antum, tidak. Ada timbangannya, yang timbangan tersebut tidak akan ada kecurangan di dalamnya, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berbeda pendapat dalam apapun juga,
baik itu yang berkaitan dengan apa itu ma'ruf, apa itu munkar, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyughayyiruhu, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut. Merubah kemungkaran bisa dengan 4 makna. Merubah dari sesuatu yang mungkar sehingga yang mungkar ini hilang sama sekali. Dan ini wajib sesuai dengan tahapan yang tadi kita sebutkan dalam hadis. Yang kedua, kemungkaran itu ada, kemudian dengan seseorang beramar ma'ruf nahi munkar, maka kemungkaran itu berkurang. Masih ada tapi berkurang. Yang kedua masih disyariatkan, masih wajib. Yang ketiga, ketika seorang beramar ma'ruf nahi munkar, misalnya melarang sesuatu, ketika seorang melakukan kemungkarannya bisa hilang, akan tetapi timbul kemungkaran yang sama, tidak lebih besar, akan tapi sama. Maka ini tergantung dari ijtihad. Seorang alim yang dia beramar ma'ruf nahi munkar, bisa boleh, bisa tidak. Yang tidak boleh ketika kemungkaran dilarang, diingatkan, kemudian dari kemungkaran tersebut keluar kemungkaran yang lebih besar, maka ini haram. Tidak boleh. Kita harus jeli mengetahui ketika seorang melakukan kemungkaran dengan 4 tahapan tadi, kita pastikan. Jangan sampai ketika kita melihat seseorang, misalnya dia merokok, kita nasihati jangan merokok. Akhirnya karena kita nasihati dengan mungkin cara yang salah, maka dia merokoknya berhenti, akan tapi berubah menenggak khamr. Lebih besar apa enggak? Bisa jadi seorang ketika melakukan kemaksiatan biasa, misalnya kemaksiatan yang bisa jadi di mata masyarakat besar, kemudian kita ingatkan dengan cara yang salah, ataupun kita sudah memperkirakan kalau kita ingatkan dia akan berubah menjadi lebih besar kemaksiatannya, dia malah lari kepada kesyirikan, maka ini kita tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga disebutkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika melihat pasukan Tatar mereka mabuk, mereka pesta dengan khamr mereka, dan sebagian ada orang yang memiliki semangat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, kata Al-Imam, jangan. Biarkan mereka mabuk. Biarkan mereka teler, bukan mereka boleh. Bukan, karena apa? Apabila mereka sadar, apabila mereka segar bugar, bisa jadi yang jadi santapan mereka itu darah kaum muslimin. Bahkan bisa kehormatan dari wanita kaum muslimat. Sehingga ketika mereka mabuk, biarkan. Jangan beramar ma'ruf. Jadi itu menunjukkan ketika beramar ma'ruf nahi munkar, haruslah seseorang memahami tahapan-tahapan tersebut. Sebagaimana ketika seorang beramar ma'ruf nahi munkar, harus mengetahui terlebih dahulu ketika akan memerintahkan perkara yang ma'rufnya itu seperti apa. Jangan sampai dia modal semangat memerintahkan yang ma'ruf, akan tapi ketika ditanya tentang ma'rufnya apa, dia nggak tahu. Berarti ma'rufnya harus bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika melihat yang munkar harus yakin bahwasanya itu adalah kemungkaran. Bukan katanya, bukan. Ia harus memastikan bahwasanya orang yang ada di hadapannya itu benar-benar melakukan kemungkaran. Ada nggak contohnya? Dari Nabi SAW. Contohnya ada nggak? Contohnya ketika Nabi SAW melihat seseorang ketika Nabi khutbah masuk ke masjid, kemudian dia begitu datang langsung duduk. Seharusnya ketika seorang masuk masjid anjurannya apa? Salat tahiyatul masjid. Orang ini langsung duduk dan Nabi waktu itu khutbah.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ini sholat tahiyatul masjid di tempat yang tidak dilihat Nabi. Bisa jadi di balik tiang. Atau kemungkinan yang kedua, orang ini tidak sholat, langsung duduk. Maka Nabi SAW tidak main gebrak, tidak main marah, kemudian setelahnya klarifikasi, tidak. Akan tetapi bertanya terlebih dahulu, antum sudah sholat apa belum? Asallaita rak'atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Qum fasalli rak'atain, ayo berdiri, kamu sholat dua rakaat. Jadi Nabi memastikan dulu orang ini melakukan kemungkaran ataukah tidak. Begitu juga ketika dalam suatu perjalanan Nabi SAW mendapati bahwasanya ada salah seorang dari rombongan sahabat ini tidak melakukan sholat subuh berjamaah. Yang lain sholat subuh berjamaah, dia duduk di pojokan, tidak sholat. Kalau mungkin kita main teriak, wah munafik ini. Enggak, Nabi SAW bertanya terlebih dahulu, ma mana'aka an tusalliya fil qaum ya fulan, kenapa engkau tidak sholat bersama dengan jamaah? Kenapa? Yang lain sholat, kenapa antum duduk? Maka orang ini mengatakan, asabat di janabah walama, saya dapat janabah, saya ini harus mandi besar, akan tapi saya tidak dapat mandi besar, nggak ada air. Saya kalau mandi duluan itu semuanya nggak dapat wudu. Jadi beliau tidak ada air untuk mandi janabah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka hendaklah engkau ini menggunakan sa'id, debu, untuk menggantikan tayamum. Maaf, untuk menggantikan mandi besar. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dengan tangannya tentu bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan. Kekuasaan bisa jabatan, bisa juga kedudukan di mata masyarakat, bisa juga ketika seorang di keluarganya ataupun di masjid. Di masjid ini dengan perhatian, misalnya imam masjid memperhatikan dan mengingatkan bagi jamaah apabila ada kemungkaran. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, fa bilisani, maka hendaknya dengan lisannya. Dengan lisannya, dengan tulisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati ada seseorang yang melakukan sholat Id, kemudian ketika sholat Id mendahulukan khutbah sebelum sholat. Seharusnya kalau sholat Id itu apa dulu? Sholat dulu. Setelah sholat baru khutbah. Ini yang jadi khatibnya takut apabila selesai sholat jamaahnya kabur. Jadi yang pada saat itu yang jadi Imam Marwan, gubernur kota Madinah. Begitu dia mendapati jamaahnya pada kabur, dia langsung ketika sholat Id memerintahkan mendahulukan khutbah terlebih dahulu, jadi mirip dengan sholat Jumat. Maka begitu dia mau khutbah ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Mau kemana tuh? Mau khutbah? Jangan, sholat terlebih dahulu. Maka setelahnya orang ini mengatakan, wahai Abu Sa'id, telah berlalu apa yang kamu ketahui. Tidak, harus dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga dengan apa yang beliau ingatkan, menjadikan manusia ingat dengan sunnah yang harus. Sunnah di sini apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam salat Id. Karena pada hakikatnya perbedaan Jumat dengan salat Id, walaupun kedua-duanya adalah hari raya, ketika pelaksanaan salatnya di antaranya perbedaannya,
ketika sholat Id, ketika khutbah dibawakan, maka jamaah diberikan pilihan. Bisa duduk, bisa pulang. Dan ini Nabi yang mengatakan, siapa yang di antara kalian ingin mendengar, maka dengarkan. Siapa yang di antara kalian ingin pulang, maka pulang. Boleh. Adapun sholat Jumat tidak, harus mendengarkan. Itu di antara bentuk perbedaan antara sholat Id dan sholat Jumat. Kemudian beliau menyampaikan hadis ini ketika ditanya tentang apa yang beliau lakukan. Fa illam yastati fa biqalbihi, dan apabila tidak mampu untuk menyampaikan dengan lisannya dan merubah dengan kekuatannya dengan tangannya, maka dengan hatinya. Dengan hatinya itu dengan dia menolak. Apabila untuk menunjukkan penolakan dia, maka dianjurkan untuk dia meninggalkan tempat yang ada di dalamnya kemaksiatan. Misalnya ada kemaksiatan di depannya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk meninggalkannya. Dia tidak bisa untuk merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya. Maka dengan cara apa? Dengan hatinya kan, tapi jangan ikut kumpul. Jangan ikut seru bareng dengan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Ditinggalkan. Sehingga menunjukkan bahwasanya kita tidak ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Karena orang yang dilakukan di hadapannya perbuatan maksiat, kemudian dia diam saja, walaupun tidak suka, tidak mengingatkan, maka termasuk dengan syaitan akhras. Harus dia tinggalkan. Itu menunjukkan bahwasanya dia benci terhadap perbuatan tersebut, walaupun tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangan, tapi dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Apabila ketika beramar ma'ruf itu tidak menjadikan kemungkaran yang lebih besar, minimal mengurangi ataupun minimal kalau bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Di antaranya afan suara akhir ada salah. Yang pertama, wajibnya merubah kemungkaran dengan semampu kita, baik dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan hati. Yang kedua, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tanggung jawab semua orang. Dan tentu besarnya tanggung jawab ini tergantung dari bagaimana kadar keilmuan dia. Apabila orang alim, maka lebih besar lagi tanggung jawab dia yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun orang awam, maka harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai semangat yang ada di dalam hatinya mendahului ilmu, sehingga apabila semangat lebih dominan daripada ilmu, maka akan menjerumuskan kepada kerusakan yang lebih besar. Yang ketiga, di dalam hadis ini ada penjelasan tingkatan seseorang dalam merubah kemungkaran. Yang pertama, seperti yang tercantum dalam hadis ini, dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan ini semuanya tergantung dari kemampuan dan bagaimana dia bisa menyampaikan. Apabila ketika menyampaikan dia tidak bisa, jangan sampai ketika dia menyampaikan malah orang itu makin mengolok-olok dengan apa yang dia sampaikan, maka jangan disampaikan. Dia tidak hafal dalilnya, tidak bisa menyampaikan dalilnya, jangan memaksakan diri. Kalau perlu dengarkan ini, kita bagi share link YouTube bisa kasih kitab bisa. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan, maka jangan memaksakan diri. Cukup dengan kita
beramar ma'ruf nahi munkarnya dengan hati dan meninggalkan. Kemudian derajat yang ketiga adalah keingkaran dengan hati, mengingkari dengan hati. Dengan tangan dan lisan tergantung kemampuan. Adapun dengan hati itu adalah suatu kewajiban buat setiap muslim dalam mengingkari kemungkaran dalam setiap keadaan. Maka apabila seseorang tidak mengingkari perkara yang mungkar, maka menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada di hatinya bisa berlalu. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika ad'aful iman. Dan kemungkaran yang ada di depan mata seseorang itu daya sensitifnya itu tergantung dari orang itu sering melihat ataukah tidak. Apabila sering melihat, maka bisa jadi yang tadinya pertama ingin mengingkari, kemudian dia tahan, malah lama-lama bisa menikmati. Malah lama-lama bisa kangen terhadap kemungkaran tersebut. Akan tetapi apabila dia langsung mengingkari, maka menunjukkan bahwasanya itu adalah keimanan yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan termasuk dalam keimanan. Karena keimanan itu kita sebutkan adalah ketika seorang mengikrarkan dengan lisan, kemudian ditancapkan di dalam hati, dan ditunjukkan dengan amal perbuatan, bertambah dengan ketaatan keimanan tersebut. Bisa jadi keimanannya makin besar, makin tinggi. Bagaimana dia itu dengan ketaatan kepada Allah. Dan bisa juga makin kecil, makin layu, dan bisa jadi hilang. Bisa jadi murtad. Sehingga jangan sampai kita mengatakan keimanan yang ada di dada kita itu bisa jadi akan terus menerus, akan tetap ada. Dan ingat, ini adalah karunia dari Allah. Apabila seorang tidak bersyukur terhadap karunia tersebut bisa apa? Bisa hilang. Seperti yang kita dengar, banyak orang yang murtad, banyak orang yang keluar dari dakwah, yang tadinya rajin udah hilang dari kajian, bahkan yang tadinya taat hilang kembali kepada masa lalunya. Bisa jadi yang tadinya Islam kemudian kembali kepada kekufuran. Ustadz, itu mungkin cerita-cerita orang yang tidak rajin dalam mengaji. Jangan, harus banyak-banyak kita meminta hidayah kepada Allah untuk kita ditetapkan di atas hidayah di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja mengatakan, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah saya meminta kepadamu hidayah. Maka apabila Nabi demikian, bagaimana dengan yang lain? Harus lebih terus kita menjaga keimanan. Lisan kita basah supaya keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum googling itu ada namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Pernah dengar nggak? Antum googling aja ketemu. Orang alim besar di negeri Saudi. Alim kabir, besar sekali, keilmuannya diakui. Bahkan sebagian orang menyatakan bahwasanya orang ini selevel dengan Syekh bin Baz. Selevel. Keilmuannya, usianya selevel. Keilmuannya loh. Sampai dia ini, karena beliau itu pengagungan ya. Sampai dia ini, Abdullah ini, Al-Qasimi, menulis satu kitab yang kitabnya bikin orang terkagum-kagum sampai diumumkan di Masjidil Haram. Syekh Fulan telah mendapatkan tempat di surga karena menulis kitab ini, kitab itu. Antum tahu gak dia mati dalam keadaan kafir?
mati dalam keadaan kafir. Mulhid, mati dalam keadaan kafir. Orang alim besar. Jadi harus kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan hati kita. Kemudian ke pelajaran yang berikutnya, kemudahan syariat Islam. Karena syariat Islam menetapkan kewajiban tergantung dari kadar kemampuan. Yang memiliki kemampuan untuk berubah dengan tangan, maka dengan tangan, dengan kekuasaan. Seorang ayah, seorang suami di rumah tangga, ketika melihat kemungkaran dia larang. Seorang ulama dengan lisan, dengan tulisan. Maka semua kewajibannya itu tergantung dari kemampuan. Dan ini semua yang ada dalam syariat Islam tergantung dari kemampuan. Sehingga terkadang sebagian orang memikirkan tentang sesuatu yang tidak menjadi kemampuan dia. Membayangkan bagaimana Indonesia pada tahun 2035. Jangan dipikirkan. Bukan kemampuan antum. Bagaimana nasib dakwah setelah, jangan. Udah, yang penting antum rajin ngaji. Jangan memikirkan bagaimana dakwah, jangan. Yang penting rajin ngaji, belajar, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang lainnya, perkara-perkara besar, ada yang membahasnya, ada sesuai porsi masing-masing. Ustadz saja tidak semuanya membahas hal yang demikian. Hanya ustadz-ustadz yang dipilih oleh Allah yang mereka bisa membahas tentang hal-hal tersebut. Seperti sholat, orang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri dengan cara apa? Duduk. Jadi semuanya diatur sesuai dengan kemampuan. Dan banyak ini dalam hukum-hukum syariat. Perkara yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman di antara mereka adalah ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lemah. Dan Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair, dan dari setiap mereka itu adalah ada memiliki kebaikan. Dan ingat, yang dimaksud dalam hadis ini yang kuat bukan kuat ototnya. Sebagian orang ketika membahas tentang al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, sambil membawa barbel. Al-mu'minul qawi, bukan itu. Antum kalau mau bahas hadis, lihat perkataan ulama tentang hadis tersebut apa. Para ulama ketika membahas tentang al-mu'minul qawi, keimanannya yang kuat, keilmuannya yang kuat, dan pengamalan terhadap ilmu yang kuat. Bukan besar-besaran otot, bukan. Antum perhatikan Abdullah bin Mas'ud, orang kurus, kecil, kerempeng, tapi keimanannya Rasulullah SAW katakan apa? Kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud luasnya berapa? 7 kilo. Lebih berat di sisi Allah. Ini yang dimaksud. Bukan jadi besar-besaran badan. Tapi bukan berarti saya melarang seorang untuk olahraga. Tidak, bukan. Orang olahraga selama untuk menunjukkan dia itu menjaga kesehatan dan makin dekat dengan Allah dalam beribadah, maka itu bagus. Wa fi kullin khair. Kemudian di dalam hadis ini juga bahwasanya ada anjuran untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Berdakwah di sini artinya beramar ma'ruf nahi munkar, dan ini senantiasa diingatkan sesuai dengan kemampuan kita. Bisa apabila dalam bermuamalah dengan cara yang baik, dengan cara bicara yang baik, dengan orang yang lebih senior, lebih tua, kita sampaikan dengan cara yang sopan. Ketika dengan yang lebih muda, maka ketika menyampaikan dengan menunjukkan rasa kasih sayang, dan kita sampaikan dalam setiap kesempatan. Ya, dan yang namanya beramar ma'ruf nahi munkar bukan harus seseorang di podium kemudian menyampaikan, tidak.
Akan tetapi selama dia bermuamalah dan beramar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah dia mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah. Dan ingat, ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kuntum khaira ummatin, kata Allah. Kalian adalah umat yang paling baik ukhrijat linnas. Karena apa? Karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas hadis yang ke-335 yang berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah di antara sesama orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.